Ya, pemirsa dan Mbak Lely, tadi kita sudah simak bersama pidato Ya, politik dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menyapa masyarakat di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat sebelum nantinya akan bergeser ke kantor KPU Pusat. Nah, Mbak Lely, bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar pidato politik dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo? ya, Tadi Pak Hari menyatakan bahwa Perindo ini merupakan partai yang inklusif ya, dan optimis untuk bisa meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang. ya. Tadi pada awal mulanya kan saya katakan Ya, sebelumnya Perindo seperti partai eksklusif. Tapi seiring perkembangannya, lalu kemudian di sanalah kemudian Perindo mulai naik nih elektabilitasnya. Itu menunjukkan inklusivitas yang dibangun itu memang mencerminkan beberapa tokoh yang hari ini mau beriringan bersama-sama ke KPU ya. Ada perempuan gitu kan, ada tokoh jurnalis, ada ya, agamawan, kemudian ada tokoh pendidikan atau akademisi, ada dari kalangan apa tadi, aktivis dan sebagainya. Jadi memang ini mencerminkan bagaimana upaya Perindo untuk membangun branding image barunya, yaitu bahwa sebagai partai yang inklusif tadi, yang dicerminkan dari daftar caleg yang diusung. Nah ini kan sebagai pembuktian kepada rakyat. Rakyat juga akan melihat nih caleg-calegnya. ya. Ini partainya apa ya, simbolnya apa ya, lalu kemudian calegnya siapa aja ya. Nah ini dilihat loh oleh rakyat. Nah kalau hari ini itu terbukti misalnya dengan daftar caleg yang diusulkan ke KPU untuk menjadi caleg tadi, maka Perindo memang bisa dengan optimis menyambut bagaimana para kader ini nantinya membangun kebesaran partai. Saya kira ini adalah salah satu langkah yang membuktikan bahwa di antara sekian banyak caleg itu tidak ada yang dikesampingkan. Jadi semua warna, kalau masyarakat ingin memilih jurnalis kami ada kok gitu kan. Iya. Kalau ingin milih perempuan kami juga ada gitu kan. Ingin anak muda kami ada, yang tua-tua yang bisa jadi soko guru kami juga ada gitu loh. Jadi simbol-simbol yang semacam ini juga memberikan warna tersendiri pada Perindo hari ini. Iya, tadi Haritanu Sudibyo juga menjabarkan nama-nama tokoh yang baru bergabung di Partai Perindo dan didaftarkan sebagai bacalek di pemilu 2024. Mulai dari ulama, artis, kemudian ada juga dari kalangan jurnalis, chef, teknokrat hingga birokrat. Lalu bagaimana peluang nama-nama ini untuk bisa berhasil di pemilu 2024? Mengingat Perindo juga tergolong ke dalam partai baru dan ada 17 parpol lain yang juga ikut bersaing nantinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau masyarakat kan melihat hari ini partainya apa, lambangnya apa, simbolnya apa, lalu motonya apa, lalu calegnya siapa. Nah hari ini tadi kan sudah dipaparkan, makanya tadi Tuan Guru Bajang kan menyampaikan doanya cukup singkat kan. Ridhoilah jalan kami gitu kan supaya kami bisa membangun negara. Artinya memang ini kita udah dengan keyakinan penuh loh, dengan rasa optimis loh, sudah memberi tempat atau wadah keterwakilan yang memadai yang bisa dipilih oleh rakyat. Kata-kata terakhir saya tadi bilang, kami kalau Anda pengen jurnalis kami ada, pengen agamawan kami ada gitu kan, pengen tokoh apa tadi yang aktivis juga ada misalnya, jadi akademisi kami juga ada. Ayo silakan semuanya, ini adalah mereka-mereka yang bisa mewadahi suara Anda nantinya di parlemen. Intinya kan gitu. Ya, Mbak Lely, banyak juga parpol baru yang tahun ini baru ikut berlaga di pemilu 2024. Apakah ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Perindo nantinya? Mereka partai baru, tapi tokoh-tokoh di dalamnya partai lama. Adalah orang-orang dari partai lain yang kemudian membentuk partai tersendiri. Ini tentu saja tantangan, jadi ya tantangan. Tapi kan Perindo sudah punya modal suara di daerah nih. Mereka-mereka yang meskipun tidak bisa ke DPR RI, tapi kan di DPRD cukup banyak kader-kadernya. Nah, ayo di antara sekian tantangan itu artinya tidak lebih berat tantangan partai baru yang belum punya keterwakilan itu dibandingkan Perindo. Jadi Perindo harus optimis ya. Tinggal bagaimana mereka mengelola pesan komunikasi politiknya nanti di antara sekian banyak tantangan, kami punya kelebihannya seperti ini. Itu yang perlu dilakukan oleh para kadernya nanti. Baik Mbak Lely dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore Faisal, bagaimana situasi terkini di Taman Suropati saat ini? Oke, dalam permainan ini
Ya baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi di Taman Suropati saat ini sudah diramaikan oleh para pendukung atau simpatisan dari Partai Perindo. Dan saat ini di belakang saya sedang dilakukan atraksi dari pesulap di tanah air yang sudah dikenal, yakni Master Limbat. Tadi pada atraksi awalnya Master Limbat sempat menunjukkan atraksi dengan memakan sejumlah cabai, dan saat ini sedang dilakukan atraksi selanjutnya, yakni pesulap Master Limbat sedang memilih 3 peserta untuk diajak berinteraksi di atraksi sulapnya. Dan tadinya memang Partai Perindo bersama rombongan telah sampai sekitar pukul 3 sore tadi. Kemudian juga Bapak Haritanu Sudibyo sempat melakukan sejumlah sambutan. Dan saat ini Master Limbat bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa sedang melakukan atraksinya. Dan kita menunggu apa atraksi yang akan dilakukan oleh pesulap Limbat. Ya pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda. Saat ini mata dari Master Limbat telah ditutup oleh perban atau kain. Dan sepertinya akan ditutup 2 lapis. Ya pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda. Ada banyak masyarakat atau pendukung Partai Perindo yang saat ini sedang menyaksikan pertunjukan dari Master Limbat, dan juga ada dari pendukung Partai Perindo yang saat ini sedang menikmati atau menyantap sajian makanan-makanan yang sudah disediakan oleh gerobak yang memang merupakan UMKM binaan dari Partai Perindo. Dapat kami informasikan untuk gerobaknya saat ini ada sejumlah 16 gerobak Partai Perindo yang terdiri dari berbagai macam makanan seperti misalnya bakso, kemudian ada somai, mie ayam, dan lain sebagainya. Dan kita lihat lagi dari kaca saat ini banyak penonton yang saat ini sedang menyaksikan atraksi dari pesulap Master Limbat. Ya, bisa dilihat ini adalah masyarakat yang saat ini sedang memvideokan atau mengabadikan atraksi yang dilakukan oleh pesulap Limbat. Dan nantinya rencananya Syafa dan juga pemirsa, rombongan Partai Perindo akan berangkat menuju ke KPU sekitar pukul 4 sore nanti. Dan sejumlah bacaleknya ini kami dapat menginformasikan ada sebanyak 580 bacalek dari 84 dapil yang nantinya akan dilaksanakan oleh Partai Perindo di KPU untuk pemilu 2024 mendatang. Dan memang Partai Perindo ini dikenal sebagai partai modern yang memang peduli oleh rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan juga berjuang maksimal guna mencapai kemenangan. Sementara demikian, Syafa, kembali ke Anda ke studio. Terima kasih Faisal Rinaldi langsung dari Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dan kami masih bersama dengan pakar komunikasi politik, ada Mbak Lely Ariane. Mbak Lely, saat ini acara di Taman Suropati masih berlangsung. Ada pesta rakyat, kemudian atraksi dari Master Limbat yang menghibur masyarakat yang hadir di sana. Kemudian juga ada 16 gerobak Perindo yang menyajikan aneka hidangan Nusantara yang bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat yang hadir di sana. Di mana Mbak Lely dan pemirsa, 16 gerobak ini menunjukkan nomor urut Partai Perindo, yakni nomor 16, sementara gerobak menunjukkan kepedulian partai terhadap rakyat atau usaha kecil. Tadi juga kita sudah dengarkan pidato politik dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dan pemirsa, ini kita saksikan bersama atraksi dari Master Limbat yang rupanya mencoblos papan angka 16 Partai Perindo dalam keadaan mata tertutup. Ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang hadir di sana. Sambil nantinya setelah ini sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, iring-iringan Partai Perindo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo akan langsung bergerak menuju ke kantor KPU Pusat yang jaraknya cukup dekat dari Taman Suropati untuk mendaftarkan 580 calon anggota legislatif untuk nantinya ikut berlaga di pemilu 2024.